saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan. Kita masih bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan hendaklah kita bermazmur bagi nama Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh luar biasa yang mengasihi kami Tuhan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan untuk memuliakan Engkau. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau yang disenangkan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita, kita naikkan pujian. Datanglah ke bait-Nya.
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap firman yang tersampaikan. Biarlah firman Tuhan dapat menyentuh hati kita pribadi lepas pribadi dan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Hati kami mengucap syukur untuk segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Roh-Mu menerangi kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Sehingga bukan kami dapat mengertinya Tuhan, namun kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga kami semakin hari, semakin disempurnakan, semakin dikuduskan, semakin hidup serupa dengan Engkau. Sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang berkualitas dimanapun kami berada. Agar nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kehidupan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Agar mereka juga dapat dimenangkan bagi Engkau, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicaralah saat hari ini. Biarlah firman yang saat ini disampaikan adalah suara hati Tuhan. Dan kami semua mendapatkan berkat yang hanya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kalau saat ini kita kembali beribadah walaupun melalui online, dan kita terus senantiasa diberikan kerinduan untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini bahasan firman Tuhan kita saya ambil dari Kisah Para Rasul yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya penyelamatannya melalui kematian dan juga kebangkitannya, dia menampakkan dirinya selama 40 hari kepada para muridnya, yang membuktikan ya bahwa dia benar-benar bangkit dan juga hidup. Nah, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada para murid ya. Dia bersekutu dengan para murid, makan dengan mereka, dan juga mengingatkan kepada mereka akan karya Allah yang telah dia genapi ya. Dia sudah selesai ya pekerjaannya di bumi, dan tentunya pekerjaannya itu harus terus dilanjutkan oleh para murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karya Tuhan ini tentunya tidak mudah ya untuk dilakukan dengan kekuatan manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan ya kepada mereka untuk menunggu hingga Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, dicurahkan pada mereka untuk menyertai dan memimpin mereka. Kita bisa melihat di dalam Kisah 1 ayat 4-5. Oleh sebab itu, sebelum dia terangkat ke surga, ia berpesan kepada muridnya agar tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya para murid menyangka ya bahwa Kristus akan memulihkan kerajaan bagi Israel, yakni bahwa ia akan menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang besar dan penting di antara bangsa-bangsa lain seperti pada masa Daud dan juga Salomo ya, Asa dan Yosafat. Maka di ayat 6 bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini
memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini muncul akibat dari perkataan Yesus sendiri tentang kerajaan. Karena yang menjadi pokok pembicaraan utama selama 40 hari ialah kerajaan Allah ya, di dalam Kisah 1 ayat 3 kita bisa melihat. Sehingga pertanyaan para rasul itu diawali dengan kata penghubung on yang artinya sebab itu. Mengapa digunakan kata penghubung sebab itu atau maka? Ya, karena pertanyaan itu timbul akibat perkataan Yesus sendiri tentang kerajaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus datang tentunya bukan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel secara dunia ya, melainkan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Dan itu adalah kerajaan surga, karena kerajaannya adalah kerajaan yang bersifat rohani. Nah, Bapak Ibu, mengenai kapan kedatangannya kembali untuk mendirikan kerajaannya, dia menyatakan bahwa hal itu adalah kewenangan kuasa dari Bapa. Maka ia menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di ayat 8 dia katakan, ini sebagai ayat mas kita ya di dalam pembacaan firman ini. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memerintahkan para rasul untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Karena itulah yang menjadi pokok pembicaraannya selama 40 hari. Kuasa dan karya Roh Kudus itulah yang nantinya akan memampukan mereka untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan dan memanggil orang-orang pilihan di seluruh dunia untuk datang kepada Kristus, menjadi keluarga kerajaan Allah. Setelah mengatakan kata-kata ini, maka terangkatlah Yesus disaksikan oleh para murid dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat, ia kembali ke surga, menunjukkan bahwa tugasnya di bumi atau misi penyelamatan, penebusan dosa bagi semua umat pilihannya itu sudah selesai. Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita sebagai jaminan bahwa semua yang ada di dalam Dia yang mendapatkan kebahagiaan, menikmati surga bahagia bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, dan kita tahu ya bahwa malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih, saat itu para murid menantikan janji Bapa ya, mereka bersama-sama bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Nah, ketika hari Pentakosta yang adalah hari ke-50 setelah Paskah ya, perjanjian lama saat itu, hari bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, kita tahu ya, di situ kita bisa melihat di dalam Kisah 2 ya, diceritakan bahwa mereka berkumpul di satu tempat yang ditentukan Tuhan, yaitu di Yerusalem ya, di kota yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Apa yang terjadi? Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Maka di hari Pentakosta itulah Roh Kudus turun dan mereka semuanya dipenuhi dan Roh Kudus bekerja secara penuh di dalam gerejanya, yaitu di dalam diri semua orang percaya. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang saat itu dirayakan Pentakosta Perjanjian Lama menjadi Pentakosta Perjanjian Baru ya, karena apa yang terjadi di dalam Kisah 2 ayat 1-13 ini. Jadi Pentakosta yang saat ini kita rayakan adalah hari jadi gereja. Ya, jadi kita menyebutnya sebagai hari ulang tahun ya, atau hari jadi gereja. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, karena aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu.
Ia naik namun ia tidak meninggalkan orang percaya seorang diri. Ia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Gereja yang sejati baru berdiri di hari Pentakosta tersebut. Roh Kudus hadir dan tinggal tetap dalam diri orang percaya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kesalahan-kesalahan pemahaman para murid pun akan diluruskan ya. Karena rohnya dicurahkan untuk mengajar mereka lebih banyak lagi hal tentang Kristus dan kerajaannya. Setelah Roh Kudus yang dijanjikan itu memenuhi orang percaya, maka menjadi saksi Kristus itu adalah suatu keniscayaan. Kita bisa membaca bagaimana pergerakan dan kesaksian para rasul di dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bahasan firman Tuhan saat ini saya beri judul Be a Witness ya, atau menjadi saksi Kristus. Berdasarkan ayat mas kita di dalam Kisah 1 ayat 8. Di mana ini merupakan tema kisah para rasul ya, yang jelas merupakan keniscayaan bagi orang percaya untuk menjadi saksi di dalam memberitakan Injil Kristus. Memberitakan kerajaan Allah ya. Memberitakan bahwa Kristus adalah Mesias dan Raja. Itu yang dilakukan ya oleh para murid. Kamu akan menjadi saksiku dikatakan ya. Dan tema ini merupakan penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan sejarah gereja Kristen awal ya, gereja Kristen mula-mula setelah naiknya Tuhan Yesus ke surga. Nah, jadi amanat Kisah Para Rasul ini menjelaskan bagaimana pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus dengan pimpinan Roh Kudus menyebarkan kabar baik ya tentang Yesus baik di Yerusalem, seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi ya, di mana pergerakan Kristen yang dimulai di antara orang Yahudi itu lalu terus meluas ke seluruh dunia ya. Dan yang jelas tidak hanya untuk orang Yahudi saja ya, tidak eksklusif untuk orang Yahudi saja. Nah, kesaksian para rasul juga menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja ya dalam diri para murid ya, memberikan ketaatan dan kuasa di dalam memberitakan Injil Kristus. Tentunya di sini kita bisa melihat ya bahwa bagaimana kehidupan para rasul yang awalnya mungkin ada yang ragu, salah pengertian, takut, bahkan seperti Petrus menyangkali Tuhan Yesus ya. Namun karena kuasa Roh Kudus mereka semua bangkit ya dan bisa menjadi militan di dalam memberitakan Injil Kristus. Tidak dapat dipungkiri, mereka juga adalah manusia biasa ya. Para rasul juga adalah manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan dan juga pergumulan yang sama ya dengan kita dalam proses pengudusan. Ya tentunya pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh mereka itu bahkan jauh lebih berat daripada kita. Namun mereka dapat kita jadikan contoh dan teladan ya bagaimana menjadi saksi Kristus. Mereka hidup bagi Kristus. Fokus mereka adalah hidup bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu sasarannya adalah mereka dapat memahami perubahan, dapat mengalami perubahan yang signifikan. Kita bisa melihat perubahan yang signifikan. Dan sebagai saksinya, mereka juga dapat terus hidup, bertumbuh menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai saksi ya, seorang saksi itu tentunya adalah orang yang melihat ya, atau orang yang mengetahui percis tentang suatu kejadian ya. Mereka melihat atau mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian dan itulah yang akan mereka saksikan. Jadi saksi itu adalah orang yang
dimintai hadir ya. Kalau misalnya kita di pengadilan kan sebagai saksi itu dimintai hadir pada suatu peristiwa yang mereka itu dianggap mengetahui kejadian tersebut dengan jelas ya. Jadi apabila diperlukan dapat memberikan keterangan atau bukti ya, pernyataan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan seperti ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang telah dinyatakan dan itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa mayoritas para rasul itu benar-benar melihat ya dan menyaksikan bahwa segala hal tentang Kristus itu benar-benar nyata. Mereka mendengar ya, mereka melihat, bahkan dikatakan meraba dan mengalami sendiri. Oleh sebab itu mereka menyaksikan kepada orang Yahudi dan non-Yahudi bahwa Mesias itu sudah benar-benar datang. Lahir dengan cara ajaib, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Bangkit dari kematian, ya, membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, yang memberikan kemenangan. Naik ke surga, dan mereka juga percaya dengan iman bahwa Kristus nantinya akan datang kembali. Mereka memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu, perkembangan gereja mula-mula ini menunjukkan kekuatan yang tak terelakkan dari sebuah kesaksian. Di tengah tekanan yang berat ya, para rasul dengan berani berkata, sebab tidak mungkin kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar ya, di dalam Kisah 4 ayat 20. Nah Bapak Ibu, kita yang saat ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya tentunya berbeda ya, karena kita tidak mengalami dan melihat secara langsung ya tentunya kejadian pada saat itu. Ya namun kita bisa menjadi saksi Kristus yang valid ya, karena kita sudah diberi iman, kita bisa menjadi saksi Kristus yang valid seperti kriteria para saksi di atas ya. Kalau kita sudah benar-benar bertemu dengan Kristus dan memiliki pengalaman dengan Kristus secara pribadi yang membawa kita kepada pertobatan. Sebagai contoh yang nyata adalah pengalaman daripada Rasul Paulus sendiri di dalam perjalanannya ke Damsyik. Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa Rasul Paulus itu tidak seperti murid-murid yang lain ya, yang selama 3,5 tahun ya masa hidup Tuhan Yesus, mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Rasul Paulus juga terhisap ke dalam kelompok rasul-rasul yang berjumpa dengan Kristus ya dalam keperjalanannya ke Damsyik. Dan kita tahu ya bahwa dia tidak bersama-sama dengan Kristus pada saat Kristus hidup dan tidak menyaksikan secara langsung. Ya, namun perjumpaannya dengan Kristus, pengalaman pribadinya dengan Kristus memberikan iman yang sejati, ya, kepercayaan yang teguh yang tentunya mengubahkan hidupnya. Sehingga ia bisa menjadi saksi Kristus yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kisah hidup Rasul Paulus ini adalah model ya, yang menjembatani antara orang-orang yang bertemu dengan Kristus secara kasat mata ketika Kristus hidup di dunia
dengan kita ya yang sama sekali tidak melihat namun percaya ya. Bapak Ibu, kita melihat Kristus ketika rohani kita dihidupkan ya atau dilahirkan kembali. Dan tentunya secara rohani bertemu dengan Dia secara pribadi yang membawa kita kepada pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta yang melahirbarukan semua orang percaya itu berlaku bagi kita semua umat pilihannya. Sehingga kita yang percaya niscaya telah menerima kuasa dan akan menjadi saksi-saksi Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa ya, dunamin ya, kata yang daripadanya didapatkan kata dinamit ya. Dinamit ya, tentu ledakannya itu sangat kuat ya dan dapat menggoncangkan ya. Mereka menerima kuasa yang berbeda ya. Kita orang percaya menerima kuasa yang berbeda, yaitu kuasa Allah yang disampaikan melalui perantaraan Roh Kudus. Roh Allah yang bekerja ya di dunia dan tentunya di dalam hidup semua orang yang percaya. Roh Kudus yang sama inilah yang Tuhan Yesus terima pada pembaptisannya. Dan Roh Kudus yang sama inilah yang memberdayakan pelayanannya di dunia. Roh Kudus yang memberdayakan juga pelayanan para rasul ya. Untuk menyelesaikan apa yang Kristus ingin lakukan. Dan juga kita semua, umat pilihannya, untuk bersaksi tentang Dia. Kamu adalah saksiku ya. Martures ya atau martir ya. Kita tahu bahwa martir itu adalah orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah untuk kalah, tapi orang yang rela menderita atau mati ya karena mempertahankan agama atau iman mereka, kepercayaan mereka, dan juga dalam memperjuangkan kebenaran ya. Nah, Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri ya, bahkan kebanyakan dari para rasul itu mati sebagai martir bagi Injil Kristus. Para rasul dengan sungguh-sungguh taat di dalam menjalankan tugas mereka sebagai saksi Kristus yang efektif dan militan. Mereka dengan setia menjalankan amanat agung Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis dan mengajarkan kepada mereka jalan kebenaran. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita juga tentunya diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus yang setia dan juga menunjukkan loyalitas kita sebagai martir di dalam memberitakan Injilnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bagaimana ya agar kita bisa menjadi saksi Kristus? Yang pertama, kita mengalami dan tahu kebenaran tentang Injil Kristus ya, karena seorang saksi Kristus tentunya adalah orang yang seharusnya sudah mengalami Kristus, mengalami kelahiran baru ya, mengalami Injil. Tahu percis kebenaran tentang Kristus, apa yang telah dilakukannya bagi kita, penebusannya, kasih kebaikan dan juga pertolongannya selama hidup kita yang begitu ajaib. Bagaimana Bapak Ibu kok kita tahu kebenaran ya, yaitu tentunya pertama ketika Roh Kudus melahirbarukan kita dahulu, sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang dapat menuntun kita untuk mengenal Allah dengan benar melalui firman-Nya. Jadi untuk menjadi saksi Kristus atau pemberita Injil yang murni, yang sungguh-sungguh, maka seorang harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus ya. Ya, sebagai catatan Bapak Ibu, dosa membuat hati manusia menjadi rusak ya dan memberontak terhadap Allah. Oleh karena itu di dalam Yohanes 3 ayat 3 Tuhan Yesus berkata bahwa seorang harus dilahirkan kembali untuk mendapatkan hati yang baru dan diselamatkan serta dapat melihat kerajaan Allah. Lahir baru adalah pemberian hati, pembaharuan hati ya dari Roh Kudus. Oleh karena kasih karunia Allah semata. Sehingga kita dapat percaya dan mempunyai iman yang sejati kepada Kristus. Baru setelah itu kita dapat belajar mengenal Kristus dengan benar ya. Tentunya dengan harus terus bertekun, rajin ya untuk
terus belajar mengenal Kristus melalui seluruh kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan melaluinya kita pasti akan diberi hikmat untuk lebih dalam lagi mengerti kebenaran tentang Kristus dan bisa memberitakan Injil. Karena orang yang memberitakan Injil tentunya harus sudah mengalami kuasa Injil, mengetahui kebenaran tentang Injil, baru bisa menyaksikan Injil yang benar. Untuk menjadi saksi Kristus dalam memberitakan Injil, jadi kita harus percaya dengan sungguh-sungguh akan segala hal tentang Kristus, ya. Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, serta kedatangannya kembali untuk menjemput kita dan juga memberikan kepastian hidup yang kekal di surga bersama Sang Raja. Percaya akan semua janji Kristus di dalam firman-Nya. Kita juga harus memiliki pengertian yang benar tentang Kristus, sehingga yang kita beritakan adalah Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Kita harus mengerti dahulu, baru bisa menjadi saksi Kristus yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, ya, seorang saksi Kristus itu tentunya harus hidup seperti Kristus, ya. Hidup seperti Kristus itu seperti apa, ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kita tahu bahwa tujuan hidup tertinggi yang dirancang oleh Allah untuk umat pilihannya adalah menjadi seperti Kristus. Allah ingin agar karakter Kristus itu nyata di dalam hidup kita, ya, nampak di dalam buah-buah roh, ya, sebagai tanda bahwa kita sudah dilahirkan atau dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Maka harus ada pertumbuhan, bertumbuh dan berbuah, ya, karakter Kristus. Ya, kita bisa melihat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Buah yang dapat dilihat semua orang dan dinikmati oleh semua orang. Oleh sebab itu maka kerohanian orang percaya itu harus terus bertransformasi dan juga diubahkan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, menjadi saksi Kristus, ya, tentunya tidak mudah, ya. Menjadi saksi Kristus itu tidak mudah karena harus melibatkan seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana sikap hidup kita, perkataan kita, dan juga tingkah laku kita agar dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tidak mudah karena di dalamnya membutuhkan ketaatan kita yang penuh. Kita harus terus belajar untuk hidup mentaati Allah di dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Tidak mudah karena keserupaan dengan Kristus juga tidak akan tercapai tanpa penyangkalan diri, ya, tanpa kita melepaskan hak, tanpa kita memikul salib. Baru kita bisa mengikut Kristus tiap-tiap hari, yang tentunya sangat menyakitkan dan membutuhkan pengorbanan di dalam setiap proses pengudusan kita. Namun melalui kuasa Roh Kudus ada pengharapan untuk berubah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, bagi setiap orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hidupnya, senantiasa ada pengharapan untuk kita semakin hari semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus akan ada perubahan hidup, ya, berupa pembaharuan secara lahiriah dalam setiap segi kehidupan, baik dalam pikiran kita, perasaan kita, sikap, pembicaraan, tindakan kita, ambisi, ya, atau tujuan hidup kita, hubungan kita dengan sesama dan sebagainya, ya, yang tentunya hal itu dihasilkan dari relasi atau persekutuan kita yang manis, yang indah dengan Allah dan Roh-Nya. Intinya totalitas hidup kita sebagai seorang saksi Kristus harus menjadi seperti Kristus. Dan Alkitab adalah sarana orang percaya untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu untuk menjadi serupa Kristus tentunya diperlukan suatu bentukan rohani yang dimulai dengan perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah adalah dasar pijakan kita untuk bertumbuh. Karena tidak akan ada perubahan yang sejati tanpa relasi yang intens atau keakraban dengan Kristus.
Pusat dari spiritualitas kita adalah relasi yang intim dan benar ya, dan secara terus menerus kita lakukan di dalam Dia. Hasilnya kemampuan kita di dalam memahami dan melakukan kehendak Allah juga akan semakin bertambah. Iman yang hidup itu akan terwujud ya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ketika orang percaya, berkonsentrasi pada Tuhan Yesus Kristus, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga pada firman Allah, serta terus mau bekerja sama dengan Roh Kudus ya, yang pada akhirnya akan membawa kita pada hasil yang maksimal menurut kerelaan kehendaknya bagi masing-masing kita, yang niscaya menjadi satu kesatuan yang harmonis untuk mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus akan senantiasa hadir dalam hidup kita, dan hanya kuasanya yang sanggup mengubahkan kehidupan kita untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Kita bisa hidup sesuai dengan status kita sebagai terang dan garam di tengah dunia ini bagi amanat agung Kristus. Bapak Ibu terkasih, tidak bisa dipungkiri ya bahwa banyak orang melihat kehidupan orang-orang Kristen awal ya. Banyak orang menyukai mereka ya. Banyak orang menyukai mereka dan akhirnya dimenangkan oleh Tuhan ya. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 2 ya, ayat 47. Mereka menunjukkan kehidupan yang diubahkan dan juga membagikan Kristus dengan perkataan dan juga pengajaran mereka ya, bukan cuma dengan cara hidup mereka ya. Jadi menjadi saksi Kristus itu jelas ya bahwa kita juga harus membagikan atau memberitakan Kristus, bersaksi tentang apa yang telah kita alami, kita ketahui tentang Kristus kepada orang lain. Memberitakan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Menyaksikan kuasanya. Kuasa kelahiran baru yang sanggup mengubahkan kehidupan kita terus-menerus melalui kebenaran Injil. Sehingga kita bisa berubah dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dengan demikian kita bisa membagikan atau memberitakan Kristus dengan seluruh keberadaan kita. Bapak Ibu, poin yang ketiga adalah membagikan dan memberitakan Kristus kepada orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup kita. Bukan hanya melalui sikap hidup, namun juga melalui perkataan. Seperti juga para rasul yang dengan berani menyaksikan kebenaran tentang Kristus melalui perkataan mereka, melalui pemberitaan firman tanpa takut dan juga malu. Mereka menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, Yerusalem tentu saja adalah kota suci ya, rumah bait suci, pusat kehidupan religius Yahudi. Yudea adalah wilayah di mana Yerusalem berada. Samaria adalah wilayah di sebelah utara Yudea ya. Awalnya mendengar bahwa mereka akan menjadi saksi di Samaria itu merupakan kejutan ya. Orang Yudea dan Galilea menganggap diri mereka sebagai umat Allah ya, tetapi mereka menganggap orang Samaria itu sebagai orang yang murtad ya. Nah, bagian paling ujung bumi itu merupakan kejutan berikutnya ya. Nah, sementara banyak orang Yahudi hidup terpencar-pencar di berbagai negara. Orang Yahudi menganggap bangsa lain dan non-Yahudi yang mendiami negara-negara itu sebagai bentuk kehidupan yang lebih rendah ya. Mereka tahu bahwa Tuhan telah memilih Israel untuk menjadi umatnya. Tetapi mereka cenderung lupa bahwa Tuhan juga telah membuat ketentuan bagi bangsa-bangsa lain. Namun kuasa Roh Kudus jugalah ya yang akhirnya menyadarkan mereka. Dan kita bisa menyaksikan bahwa Injil itu benar-benar diberitakan dengan sungguh-sungguh sampai ke ujung bumi ya, di luar bangsa Yahudi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ya bahwa mereka juga siap di dalam mempertanggungjawabkan dan menjelaskan iman yang mereka bagikan, serta mereka juga dapat memberikan jawaban ya dengan menunjukkan jalan yang benar.
Mereka melakukan perintah Kristus, yaitu amanat agungnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, ini berkenaan dengan menjadikan murid ya, yang tentunya harus ada pemberitaan firman ya, perkataan dan pengajaran firman yang tentunya membutuhkan kesiapan di dalam pengertian, di dalam intelektual. Jadi menjadi saksi Kristus itu harus holistik ya. Intelektual atau pengetahuan yang benar ya, kesaksian hidup, pikiran, perkataan dan juga tindakan, serta harus berani menyerukan kebenaran bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Sebagai seorang saksi ya atau martir, kita juga harus setia sampai akhir, bahkan rela mati demi Kristus, sang kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai kesimpulan ya Bapak Ibu, jadi untuk menjadi saksi Kristus yang sesungguhnya, seorang itu harus sudah menerima kuasa Roh Kudus terlebih dahulu. Para rasul sudah menerima kuasa Roh Kudus ketika hari Pentakosta, yaitu kuasa untuk menjadi saksi atau martir bagi Kristus. Begitu juga semua orang percaya. Kamu akan menjadi saksiku. Itu merupakan suatu kepastian bagi semua orang percaya yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sehingga tadi kita bisa mengalami dan tahu kebenaran tentang Kristus. Menjadi saksi Kristus itu harus holistik ya, yaitu melibatkan seluruh aspek kehidupan. Saksi Kristus adalah orang yang menyatakan Kristus kepada dunia. Dan tentunya harus sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mengalami Kristus, mengenal Kristus, mengerti kebenaran Injil, percaya akan janji firman-Nya, mengalami proses pengudusan, pertobatan tiap-tiap hari. Dan tentunya ada pengorbanan, ada perjuangan, sehingga terjadi perubahan hidup yang benar, yaitu semakin hari semakin serupa dengan Kristus, Bapa kita. Hidup seperti Kristus. Bapak Ibu seorang saksi ya, atau marturia, juga harus selalu siap dan setia untuk membagikan atau memberitakan Kristus kepada orang lain, bahkan menjadi martir bagi Kristus. Saksi itu tidak bisa dilepaskan dari martir ya, karena kedua makna itu bersatu di dalam satu kata. Jadi menjadi saksi yang kredibel itu haruslah dibarengi dengan sikap dan tindakan kesetiaan sampai mati kepada Kristus. Itulah saksi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada ya, orang lain akan melihat bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana perkataan kita, apa yang kita kerjakan dan lain-lain. Oleh sebab itu sebagai saksi Kristus, tentunya hidup kita harus mencerminkan Kristus. Mulut kita pun harus dapat memberitakan atau membagikan kebenaran Kristus, sehingga melaluinya orang dapat mengenal dan percaya kepada Kristus. Mengenai hasil ya Bapak Ibu, untuk kita sudah berusaha menyampaikan Injil dan sebagainya ya. Mengenai hasil itu adalah urusan Allah ya. Namun yang pasti tugas kita adalah memberitakan kebenaran dan membagikan kasih Kristus kepada semua orang bagi kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur ya jikalau saya bisa percaya ya dan beriman kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena Roh-Nya yang telah menghidupkan atau melahirbarukan saya, sehingga saya dapat mengenal Kristus. Saya terus dapat mengalami kasih Tuhan dan kebaikannya ya dalam hidup saya. Saya terus merasakan itu. Apapun yang saya hadapi, apapun yang saya alami, saya tetap dapat berkata dan menyaksikan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bapak Ibu, saya juga bersyukur
karena Roh-Nya jugalah yang memberikan kepada saya kemauan dan kemampuan untuk terus mau bertumbuh melalui proses pengudusan untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Proses yang tentunya akan terus berlangsung di dalam hidup saya, ya. Tentunya karena topangan kuasanya. Saya juga bersyukur karena Roh-Nya juga yang memberikan kepada saya keberanian untuk dapat menyaksikan Kristus, bukan hanya dengan terus memperbaiki tingkah laku, namun juga dengan perkataan saya untuk menyatakan bahwa Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bapak Ibu, saya bersyukur ya, kalau saya terus dikuatkan dan memiliki kerelaan dan berjanji setia di dalam mengikut Kristus sampai akhir hayat saya, apapun yang terjadi. Bersyukur Bapak Ibu bahwa kita dapat menjadi saksi bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita, yang senantiasa memberikan kepada kita kemampuan. Di dalam Matius 5 ayat 16 demikian dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang saat ini disampaikan terus dapat bekerja di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Roh-Mu terus mengajar kepada kami Tuhan, agar kami menyadari begitu besarnya kasih-Mu bagi kami. Roh-Mu yang Kau curahkan bagi kami ya Tuhan, telah menghidupkan kami, menebus kami dari dosa, sehingga kami dapat berbalik kepada Tuhan. Kami dapat mengalami pertobatan. Dan pertobatan itu terus menerus terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Proses pengudusan yang terus menerus terjadi dalam hidup kami. Yang memampukan kami Tuhan. Untuk kami dapat berubah. Untuk kami dapat terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tuhan, biarlah kami orang-orang yang sudah memiliki kuasa daripada-Mu itu dapat menjadi saksi-Mu yang berkualitas. Baik melalui kehidupan kami ya Tuhan. Juga pengetahuan kami tentang Engkau. Sehingga kami dapat memberitakan Kristus yang benar. Dan juga Tuhan, biarlah kehidupan kami, perkataan kami, perbuatan kami dapat memberkati banyak orang. Sehingga banyak orang juga dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Namun Roh-Mu terus mengajar kepada kami semua Tuhan. Untuk lebih mengerti dan hidup menjadi saksi-Mu yang berkualitas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan dari Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.